Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Latif. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Siberasia dengan prodi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas dari pemrograman berorientasi objek dengan membuat sebuah aplikasi, yaitu minimal 2 form, yaitu form login dan form aplikasinya. Di sini saya membuat aplikasi data warehouse di mana terdiri dari 5 form, 1 login, dashboard, kemudian manajemen produk, manajemen stok, dan transaksi. Untuk bentuk dari UI dari aplikasi ini, yang pertama adalah bentuk dari login, di mana login ini terdiri dari 3 inputan, yang mana inputan itu ada nama, password, dan username. Lalu di bagian dashboard terdiri dari 2 menu utama, yaitu menu transaksi dan manajemen. Di bagian transaksi ada transaksi penjualan, dan di manajemen ada manajemen stok dan manajemen produk. Kemudian ada di manajemen produk. Di sini dari manajemen produk adalah terdiri dari 4 inputan, yaitu urutan nama, harga, stok, dan juga barcode. Di mana terdiri dari 4 function, ada function tambah, edit, hapus, dan cari. Kemudian ada text box untuk mencari barang juga, dan satu tabel untuk menampilkan data yang telah kita inputkan tadi. Lalu ada di manajemen stok. Manajemen stok ini terdiri dari satu tabel, dan kemudian ada button strawberry stock dan button kembali. Untuk tabel ini berfungsi untuk menampilkan sebuah stok yang dimana stok ini kurang dari 10, maka akan ditampilkan di sini, yaitu di daftar stok barang rendah. Kemudian di bagian transaksi terdiri dari dua inputan, di mana inputan barcode dan inputan jumlah. Kemudian ada button tambah keranjang, di mana ketika kita inputkan barcode dan jumlah, maka di sini akan di keranjang belanja akan tampil nama, jumlah, harga, dan total harga, lalu total yang dibayarkan. Kemudian di bagian bawahnya juga ada button, ada function, yaitu kembali ke dashboard, kemudian selesai, yaitu untuk menyelesaikan pembayaran, dan bayar untuk membayar pesanan. Oke, itu adalah bentuk UI dari aplikasi ini. Kemudian di bagian shortcode, di mana saya membuat koneksi terlebih dahulu, yaitu dengan nama koneksi.java dengan nama public class-nya yaitu koneksi. Connection ini mengkoneksi kepada koneksi database, di mana koneksi ini terhubung kepada koneksi DB UMKM. Database UMKM ini saya buat di Microsoft MySQL, kemudian string user root tanpa password, kemudian saya hubungkan ke config driver manager git connection. Kemudian ini akan terhubung ke database. Setelah database terhubung, maka saya akan menghubungkan ke JDBC-nya. Setelah menghubungkan, maka masuk ke form login. Form login ini adalah untuk menyamakan ataupun untuk login ke aplikasinya dengan cara string SQL, mengambil data, membuat variabel SQL dengan untuk menselect from dari tabel masuk nama, username, dan password. Ini adalah untuk mengambil nama, username, dan password dari database yang telah kita inputkan di txt nama, txt password, dan txt username. Kemudian jika benar, maka akan muncul pesan berhasil login dan new dashboard. New dashboard ini artinya login ke form dashboard yang telah kita buat tadi, akan masuk ke form dashboard ini. Lalu jika tidak, maka pesan username atau password tidak valid. Kemudian txt username, txt nama, dan txt password ini yang telah kita inputkan tadi akan reset menjadi 0 ataupun tidak terisi lagi. Ini adalah penjelasan shortcut dari form login. Kemudian saya untuk menjelaskan di bagian shortcut untuk dashboard. Untuk dashboard, yaitu yang pertama private menu item, ini untuk login ke transaksi, dimana ketika kita klik di transaksi, maka form transaksi ini akan login. Dan dispose artinya dashboard yang telah kita klik tadi ini akan tertutup secara otomatis dan akan masuk ke transaksi, sama seperti yang awal tadi, yaitu di
Untuk button M produk maka akan masuk ke manajemen produk, kemudian dispose akan menutup dashboard ini, sama seperti yang awal barusan juga M stock dan dispose. Ini adalah bentuk shortcut dari dashboard. Kemudian di manajemen stok, di sini terdiri dari nama produk, harga, stok, dan barcode. Kemudian cari, dimana terdiri dari 4 function. Function ini memiliki shortcut, yaitu yang pertama yang pertama ini adalah tabel barang. Tabel barang ini untuk meload ataupun menseleksi, dimana ketika saya seleksi, saya mengklik barang yang ada di tabel ini, maka akan terseleksi ke txt produk, akan menampilkan barangnya di txt produk, txt harga, txt stok, dan txt barcode. Ini adalah untuk menseleksinya. Lalu ada untuk meload data ini yaitu untuk menampilkan data di tabel barang dengan men-select from management stock. Kemudian private kosong itu untuk mereset kembali ketika txt produk menjadi 000, itu adalah ini dimasukkan ke setiap function yang tadi. Kemudian ada button kembali. Ini adalah button kembali ini ketika kita klik akan masuk ke dashboard. Lalu di bagian private void. Private void ini adalah untuk menambahkan. Ini adalah untuk button tambah, dimana Simon string SQL insert into management stock values. Terdapat 4 values yang akan diinputkan, yaitu txt nama, txt harga, txt stok, dan txt barcode. Yang telah get tag ini mengartikan kita mengambil data yang telah kita inputkan tadi dan dimasukkan ke dalam database management stock seperti itu. Kemudian akan muncul pesan penyimpanan data berhasil. Lalu jika tidak maka muncul pesan terjadi kesalahan. Kemudian ada function. Function ini adalah function untuk men-select ataupun menampilkan pesan jika salah satu text box ini tidak diisi, maka semua data harus diisi. Memunculkan pesan semua data harus diisi. Kemudian ini ada tab update itu connection update management stock, itu data dari manajemen stok, mengupdate nama, harga, stok, dan juga barcode. Kemudian jika benar maka database diupdate, jika gagal maka gagal mengupdate data. Oke, selanjutnya adalah untuk button ataupun function untuk delete, yaitu men-select tabel barang. Kemudian jika benar maka tabel barang men-select koneksi DB, yaitu koneksi dengan nama manajemen stok, where nama ini adalah primary key dari database tadi. Lalu data berhasil dihapus, kemudian data tidak ditemukan, yaitu jika benar data berhasil dihapus, namun jika salah akan muncul pesan data tidak ditemukan atau data gagal dihapus. Kemudian di sini ada variabel kosong, variabel load data. Ini ada variabel kosong untuk mereset kembali data, untuk load data untuk menampilkan kembali data yang telah kita edit tadi. Kemudian ada txt cari. Ini adalah untuk mencari, dimana default tabel ini mengambil data dari tabel. Lalu tabel row sortir, default sortir yaitu mensortir barang yang kita klik ataupun kita cari di tabel barang tadi untuk menampilkan sortir tadi. Kemudian kosong dan meload data itu adalah function-function dari yang ada di manajemen produk. Kemudian di manajemen stok, di sini ada daftar stok barang rendah yaitu tabel, kemudian ada button perbarui stok dan kembali. Untuk fungsinya yaitu dimana ketika meload data ini dengan nama variable load data, yaitu meload data yang kita men-select barcode nama stock from management dari data manajemen, kemudian dimana stok kurang dari 10, yaitu menampilkan data yang kurang dari 10. Itu adalah untuk menampilkan di bagian tabel stok ini. Lalu untuk bagian transaksi,
Oke, untuk di bagian transaksi yaitu untuk button kembali, yaitu untuk kembali ke dashboard. Namun di sini ada button untuk string barcode, txt barcode dan txt jumlah, dimana JavaSQL kemudian mengkoneksikan ke koneksi DB, lalu koneksi SQL-nya itu menselect nama, harga, from, manajemen, hanya memilih nama dan harga dari manajemen slot berdasarkan barcode. Kemudian yang ditampilkannya itu di dalam database itu maka nama, harga, kemudian total item, ini adalah untuk integer variabel total item yaitu jumlah dan harga produk. Lalu di sini menggunakan for ini perulangan, yaitu dimana function ini berfungsi untuk mengambil data-data yang telah kita inputkan di dalam tabel tadi, kemudian setelah diinputkan maka dijumlahkan yaitu menjumlahkan integer subtotal, jumlah dan harga produk. Kemudian total harga plus sama dengan subtotal. Integer total harga ini menampilkan di teks total harga, itu set integer total harga yang tadi, yang total harga yang ini ditampilkan di teks total harga, lalu teks barcode, teks jumlah ini diset menjadi kosong. Kemudian else the option produk barcode tersebut tidak ditemukan jika barcode yang kita inputkan itu tidak sesuai dengan apa yang ada di data produk. Kemudian terjadi kesalahan. Ini setelah itu kosongkan semua tag, kemudian tabel keranjang dikosongkan kembali jika sudah. Ini adalah untuk button selesai. Ini untuk button, ini adalah default mobil, ini untuk button selesai, dimana insert into transaksi nama, jumlah, harga produk, values, string, kemudian update. Ini adalah mengupdate secara langsung barang-barang yang telah kita inputkan tadi, dimana ini akan mengurangi jumlah ataupun jumlah produk yang telah kita inputkan. Misalkan jika kita mempunyai stok 10 dan kita inputkan di bagian tabel transaksi ini 2, maka 2 dikurangi 10 maka tinggal 8. Secara 8 ini akan diupdate ke database yang ada manajemen stok, seperti itu. Berikut itu adalah penjelasan dari shortcode dan tampilan UI yang telah kita jelaskan tadi. Untuk selanjutnya adalah merun filenya. Oke, kita run di bagian login. Kita run terlebih dahulu. Oke, sebelumnya saya akan jelaskan dulu yang ada di database ini. Tadi saya menggunakan database UMKM, di mana database UMKM ini terdiri dari nama, harga, stok, barcode. Ini barcode sebagai primary key-nya, dan masing-masing ini memiliki data yang telah inputkan tadi. Oke, selanjutnya adalah merun file. Ini memerlukan beberapa waktu, mungkin 1 menit ataupun 2 menit. Oke, run file telah selesai. Ini adalah bentuk dari form loginnya. Data sebelumnya saya sudah inputkan, yaitu nama, kemudian username, password, kemudian username. Kemudian kita login. Oke, login berhasil. Lalu akan muncul bagian tampilan dashboard tadi. Di sini ada transaksi, penjualan, kemudian manajemen stok dan manajemen produk. Pertama kita akan transaksi penjualan terlebih dahulu. Oke, di sini kita akan memasukkan barcode, misalkan 10004 dengan jumlah 1 tambah keranjang. Produk tidak ditemukan, berarti produk salah. Lalu tambahkan produk dengan barcode tidak ditemukan. Nah,
1007. Oke, di sini ada Beng Coklatos coklat bar dengan jumlah 1 harga 7.000. Kemudian kita inputkan kembali dengan jumlah 5. Oke, Roma biskuit. Nah, untuk total harga ini ada harga masing-masing ini adalah 7.000. Kemudian Roma itu harganya 10.000, kemudian dikali 5 sama dengan 5.000. 5.000 ditambah 7.000 sama dengan 57.000. Kemudian kita bayar, maka transaksi selesai. Kemudian total bayar ini selesaikan. Konfirmasi apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Semua data sudah selesai. Itu adalah bentuk inputan tadi. Oke, kembali. Kemudian kita ke manajemen stok. Nah, ini adalah tampilan dari misalkan makanan. Makanan ini kurang dari 3 dengan barcode 300002. Maka kita perbarui lagi. Kita perbarui terlebih dahulu. Kemudian kita cari barcode-nya 30003. Cari. Oh, salah. Ataupun kita ke makanan. Kita cari. Nah, ini adalah makanan dengan harganya 0. Kemudian kita inputkan misalkan 120 dengan harganya itu misalkan 2000. Lalu kita edit. Oke, data berhasil diupdate. Oke, makanan dengan harga 2000, stok 120, kemudian barcode 3002. Kemudian kita ke manajemen stok kembali. Nah, data di sini tidak muncul karena stok sudah lebih dari 10. Oke, kembali ke perui stok. Kemudian kita ingin menghapusnya, ataupun tadi udah kita jelaskan untuk bagian edit, kemudian hapus. Sekarang kita makanan, kita cari terlebih dahulu, kemudian kita hapus data ini. Hapus. Data berhasil dihapus. Oke, kita searching kembali. Maka data sudah tidak ada di dalam tabel. Dan kita ingin menginputkan barang, misalkan kita inputkan kacamata, lalu dengan harga yaitu 120.000, stoknya itu ada 50, dan barcode-nya itu kita masukkan 500002 tambah. Oke, penyimpanan data berhasil. Oke, sebelumnya kita cari terlebih dahulu 500002. Kita cari apakah ada. Oke, kacamata ada dengan harga 120 dengan stok 5002. Maka tambah ini berfungsi dengan baik, edit juga berfungsi dengan baik, hapus dan cari juga berfungsi dengan baik. Sebelumnya kita hapus terlebih dahulu. Oke, kita kembali. Oke, cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian materi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.